jika kita berdiri di tepi sungai-sungai besar di Indonesia. Ada sebuah pemandangan yang kini terasa begitu lazim, namun sekaligus sangat janggal. Di balik air yang keruh dan beton-beton tanggul yang keras, ribuan siluet hitam menempel kaku. Masyarakat mengenalnya dengan nama yang terdengar bersahabat, ikan sapu-sapu. Selama puluhan tahun, reputasinya adalah sebagai sang pahlawan pembersih. Namun, di balik diamnya makhluk ini, tersimpan sebuah kisah invasi lintas benua yang kini sedang mencekik ekosistem air tawar kita dari dalam. Ikan ini bukanlah penghuni asli tanah kita, berasal dari perairan liar Amerika Selatan. Mereka tiba di Indonesia pada era 80-an bukan sebagai musuh, melainkan sebagai komoditas hias. Di dalam gelas-gelas kaca akuarium, mereka dipuja sebagai pasukan pembersih yang rajin menghapus alga. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatian para pehobi. Ikan ini adalah penyintas yang tangguh dengan laju pertumbuhan yang mengerikan. Saat ukuran mereka mulai melewati batas kapasitas akuarium, banyak tangan yang kemudian melepaskannya ke sungai terdekat. Dengan niat memberikan kebebasan, faktanya itu adalah tindakan yang membuka pintu bagi kehancuran ekologis berskala besar. Saat ini, banyak sungai di perkotaan, terutama di kawasan industri, mengalir banyak limbah industri dan domestik, menciptakan fenomena kiamat oksigen di bawah permukaan air. Bagi ikan endemik lokal seperti wader atau gabus, ini adalah hukuman mati. Namun bagi ikan sapu-sapu, ini adalah arena bermain yang sempurna. Mereka memiliki superpower biologis yang tidak dimiliki spesies lain. Modifikasi usus yang berfungsi layaknya paru-paru cadangan. Saat kadar oksigen air menyentuh titik nol, ikan ini cukup berenang ke permukaan, menelan udara atmosfer langsung, dan memprosesnya di dalam perut. Di saat spesies asli kita mati lemas, ikan sapu-sapu justru memonopoli setiap inci ruang dan makanan yang tersisa. Dampak dari spesies invasif ini tidak hanya terasa secara biologis, tapi juga secara fisik. Ikan sapu-sapu jantan memiliki insting untuk menggali lubang horizontal yang dalam di dinding tanah sungai. Dalam populasi yang mencapai ribuan, lubang-lubang ini menciptakan jaringan rongga yang membuat struktur tanah keropos. Akibatnya adalah abrasi tanah yang masif pada dinding sungai. Tanggul penahan banjir yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah bisa runtuh dari dalam karena pondasi tanahnya telah dilubangi oleh jutaan sarang ikan invasif ini. Selain itu, mereka adalah predator oportunis yang rakus. Mereka melahap telur-telur ikan asli yang mendiami aliran sungai, memastikan bahwa tidak akan ada lagi generasi baru bagi keberagaman sungai Indonesia. Ada peringatan terakhir yang lebih personal, bioakumulasi. Sebagai hewan yang mencari makanan di dasar sungai, tubuh mereka menimbun logam berat mematikan dari lumpur limbah merkuri, timbal, hingga kadmium, menjadikan mereka sebagai bahan pangan. Sama saja dengan memindahkan racun industri ke dalam tubuh manusia. Pada akhirnya, ledakan populasi ikan sapu-sapu bukanlah akar masalah, melainkan sebuah sinyal kritis. Ia adalah penanda bahwa sungai kita sedang sakit parah. Menangani invasi ini bukan sekadar soal menangkap ikannya, tapi soal bagaimana kita berhenti menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Karena kesehatan sungai adalah cermin dari kesehatan peradaban kita.